Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, hendaklah kita selalu bersyukur, berterima kasih, matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik berupa nikmat lahir ataupun berupa nikmat batin. Sehingga dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita menghitungnya, jelas kita tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita punya mata. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kita punya hidung. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hidung pun ini sudah nikmat. Bentuknya hidung ke bawah. Coba kalau bentuknya hidungnya ke atas. Kita enggak bisa membayangkan kalau musim hujan, pasti hidung kita akan kemasukan air. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah ngasih kita nikmat tidak setahun sekali. Tidak sebulan sekali. Tidak seminggu sekali. Tidak sehari sekali, tidak 1 jam sekali. Tidak 1 menit sekali, tidak 1 detik sekali. Melainkan setiap hembusan napas kita, itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Tapi sayangnya dari banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita itu lalai.
Kita itu enggak merasa. Karena apa? Sudah terbiasa. Makan kita ini nikmat sebenarnya. Tapi kadang kita enggak merasa bahwa dengan merasakan nikmatnya makan itu kita kan enggak merasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa setiap kali, setiap waktu, setiap saat kita selalu menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Terus bagaimana caranya agar kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kemudian kita bisa merasakannya bahwa itu adalah nikmat Allah? Bagaimana caranya? Dalam hal ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala Ja'far bin Hamid. Ja'far bin Hamid di situ berkata, ajma'atil ulama wal hukama. Para ulama dan para ahli hikmah mereka semuanya sepakat, konsensus. Apa yang disepakati? Ala annan na'ima la yudraku illa bitarkin na'im. Bahwa sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan bisa dirasakan, tidak akan bisa ditemukan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Jadi pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, caranya apa? Mudah, tinggalkan kenikmatan itu sendiri. Loh kok bisa? Kenikmatan ditinggalkan justru kok malah bisa dirasakan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena seseorang tidak akan merasakan manisnya gula, manisnya madu, kalau dia belum pernah merasakan pahitnya empedu. Seseorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kalau dia belum pernah merasakan pedihnya sakit. Ketika kenikmatan itu ditinggalkan, maka secara otomatis kita akan merasakan kenikmatan itu sendiri. Contoh, kalau pemirsa merhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin merasakan nikmatnya makan, maka berpuasalah. Tinggalkan makan tersebut. Maka ketika makan itu kita tinggalkan, maka kita akan merasakan nikmatnya makan. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan, salah satu hikmahnya kita berpuasa, kita akan merasakan nikmatnya makan. Kita akan merasakan nikmatnya minum. Kita akan merasakan nikmatnya ngopi di pagi hari. Kita akan merasakan nikmatnya sarapan pecel di pagi hari dengan cara berpuasa. Kenapa kita bisa merasakannya? Karena kita tinggalkan kenikmatan itu.
orang yang berpuasa, makan ditinggalkan. Dengan meninggalkan makan, maka dia akan merasakan nikmatnya makan. Pada sore hari jam 3, jam 4 namanya orang berpuasa, pasti perutnya lapar. Tapi dia nggak boleh makan. Kenapa? Karena dia berpuasa. Nikmat Allah berupa makan dia tinggalkan. Dengan cara meninggalkan kenikmatan berupa makan tersebut, dia merasakan nikmatnya makan. Di jam 3 sore, di jam 4 sore perutnya sudah melilit, perutnya lapar, dia nggak boleh makan. Di saat itu dia merasakan nikmatnya makan. Kenapa bisa merasakan? Karena makan terjegah baginya. Dia akan makan tapi nggak boleh. Kenapa? Dia berpuasa. Maka dengan cara meninggalkan makan tersebut, dia merasakan nikmatnya makan. Oh, ternyata makan sore hari itu enak. Makan sego pecel itu enak. Begitu. Kemudian nikmatnya minum. Jam 12 siang panas sekali. Tentunya yang dirasakan oleh orang yang berpuasa apa? Haus. Dia ingin minum. Tapi dia tinggalkan minum itu. Kenapa? Karena dia berpuasa. Minumnya ditinggalkan. Enggak minum es teh, enggak minum es. Dan lain-lain. Jenis-jenis minuman yang lain. Kenapa? Karena dia berpuasa. Di saat dia tinggalkan minum padahal dia ingin minum, maka di saat itulah dia merasakan, oh ternyata minum es teh itu nikmat. Baru terasa kalau dia tinggalkan kenikmatan minum itu tersendiri. Ternyata minum air yang dingin di siang hari jam 12 nikmat. Terasa nikmatnya minum. Kenapa? Karena dia meninggalkan minum itu sendiri. Beda dengan orang ingin minum, ya minum aja. Tidak ada kesan sama sekali yang mendalam di dalam hatinya. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa pemerhati kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan pada saat ini, yaitu metode untuk merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai yang disampaikan oleh Ja'far bin Hamid, yaitu kenikmatan tidak akan bisa ditemukan, tidak akan bisa dirasakan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Saya tadi ngasih contoh adalah orang yang berpuasa. Kemudian kita gambarkan lagi orang yang berpuasa. Yang namanya puasa, mulai dari tulungul fajr sampai ghurubus syams, dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum dan lain sebagainya. Pagi-pagi yang dingin, mestinya yang enak itu ngopi plus rokok. Pagi-pagi. Tapi karena dia berpuasa, nggak boleh itu. Ngopi nggak boleh, ngerokok nggak boleh, makan nasi pecel nggak boleh, makan rujak soto nggak boleh, makan gedang goreng yang hangat-hangat nggak boleh. Ketika nggak boleh ngopi di pagi hari, ketika nggak boleh makan gedang goreng di pagi hari, tercegah baginya. Maka di saat itulah dia merasakan ternyata ngopi itu nikmat.
gedang goreng itu nikmat. Gitu. Kenapa dia bisa merasakan nikmatnya ngopi, nikmatnya gedang goreng yang hangat-hangat? Ya karena dia telah meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Mungkin contoh yang lain, pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Orang yang haid, perempuan yang haid, maka tidak boleh dikumpuli oleh sang suami. Harus menunggu suci. Ya, harus menunggu suci. Sementara wanita dalam 1 bulan itu ghalibnya mengalami haid itu 6 hari atau 7 hari. Berarti pasutri itu dilarang berkumpul dengan istrinya itu selama 6 atau 7 hari. Selama 6 atau 7 hari itu dia ngempet. Dia tinggalkan kumpul dengan istrinya. Dia nggak boleh kumpul dengan istrinya karena istrinya masih menstruasi. Di saat dia tercegah untuk mengumpuli istrinya, maka di saat itulah dia merasakan betapa nikmatnya mengumpuli istrinya. Kenapa dia merasakan begitu nikmat mengumpuli istrinya? Karena dia terlarang untuk mengumpuli istrinya. Karena istrinya masih mens. Begitu. Jadi, annan na'ima la yudraku illa bitarkin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa ditemukan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin mesra, kalau ingin nikmatnya bertambah hubungan suami istri di rumah, ojo kerep-kerep. Ya. Jangan setiap malam terus. Ya. Itu di samping nikmatnya yo nggak kelihatan, boyo yo acur. Gitu. Makanya seminggu 2 atau 3 gitu aja, atau 2 kali gitu aja. Ojo kerep. Kenapa? Karena kenikmatan gak akan bisa dirasakan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan itu sendiri. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmat tersebut, maka secara otomatis hati kita itu akan bersyukur. Gitu loh. Orang itu mau bersyukur kan lek kroso. Lek gak kroso mosok gelem bersyukur. Orang itu mau bersyukur lek rumongso, lek gak rumongso gak gelem bersyukur. Jadi kalau kita semuanya gak merasakan nikmat-nikmatnya Allah, ya sudah gak bersyukur kita. Tapi kalau kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan bersyukur nanti. Padahal nikmat Allah itu enggak, sekali lagi saya katakan tadi, tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali, tidak sehari sekali, tidak 1 jam sekali. Tapi setiap hembusan napas kita, di situ ada nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tapi kita enggak bersyukur. Kenapa kau enggak bersyukur? Karena gak rumongso. Tapi kalau sudah rumongso, bisa rumongso bagaimana? Harus merasakan nikmat itu sendiri. Caranya bagaimana? Tinggalkan kenikmatan itu. Kalau sudah kita tinggalkan kenikmatan, maka kita akan merasakan nikmat itu sendiri. Kalau sudah kita bisa merasakan nikmat itu sendiri, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi gitu, kalau kita bisa bersyukur, kalau kita mau bersyukur, maka kata Allah, la azidannakum, sungguh niscaya akan aku tambah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita oleh Allah itu akan ditambah kalau kita mau bersyukur. Tapi kalau kita nggak bersyukur, sebaliknya azab nanti yang akan datang. Siksa yang akan datang pada kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Ayat ini luar biasa sekali. Ya, tepatnya la azidannakum, sangat luar biasa sekali. La in syakartum, jika kalian bersyukur semuanya, la azidannakum kata Allah. Niscaya akan ditambah kenikmatan tersebut. Luar biasanya bagaimana? La azidannakum ini ada lam ibtidanya. La azidannakum. Ini fungsinya adalah litakid. Untuk menguatkan. Artinya bagaimana? Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu pasti akan ditambah kenikmatan tersebut. Ya. Kemudian di belakangnya la azidanna, ada nun taukid sakilah. Yang mana fungsinya apa? Fungsinya itu pun juga litakid, untuk menguatkan hukum, untuk menguatkan makna. Padahal nun taukid itu, pemirsa, itu ada dua. Ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah adalah nun taukid yang disukun. Nun taukid sakilah adalah nun taukid yang ditasydid. La azidannakum. La azidanna. Kemudian apa perbedaannya antara sakilah dengan khafifah? Kekuatan taukidnya, kekuatan penguatnya ini lebih kuat nun taukid sakilah daripada khafifah. Lafaz la azidannakum, ya. Lafaz la azidannakum ini di belakangnya ada nun taukid sakilah. Nunnya sakilah lagi, bukan khafifah, nun taukid sakilah lagi. Berarti taukid yang just top makor top. Luar biasanya bagaimana di awal dikasih penguat berupa lam ibtida, di akhir ada nun taukidnya, ada penguat double penguatnya. Seandainya nggak dikasih penguat ini, pasti Allah akan menambah kenikmatan tersebut pada kita. Tapi oleh Allah dikasih penguat sampai segitunya. Di depan dikasih penguat, di belakang dikasih penguat. Berarti bagaimana? Sungguh dan pasti betul-betul itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditambah. La azidannakum. Dan ini bagaimana? Tidak boleh dilarang keras kita ragu kepada Al-Quran. Tidak boleh. Harus yakin.
bahwasanya kalau kita bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa, pemerhati, bapak-bapak, qalbun salim dimanapun Anda berada, punya istri satu, bersyukur. Ya, nanti akan ditambah istrinya lagi menjadi dua. Ya, punya istri dua, bersyukur. Nanti ditambah menjadi tiga istrinya nanti. Punya istri tiga, bersyukur, nanti akan ditambah menjadi 4. Ini kaum muslimat ini pasti di sini gremeng ini. Wah, ini gak bener ini ustadznya ini. Ini hanya apa ya Allah, intermezzo saja ya pemerhati. Ya. Intinya kita kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu akan ditambah. Kenikmatan tersebut akan terus berkembang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa pemerhati qalbun salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa pemerhati qalbun salim dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Oke, tadi kalau kita bersyukur maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu enggak dicabut, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian mengkufuri nikmatku, nikmat Allah, inna adzabi, sesungguhnya siksaku kata Allah, lasyadid, pedih, sungguh pedih. Kalau kita semua tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, justru mengkufurinya, maka ingat kata Allah, siksaku amat pedih. Ya. Siksaku amat pedih kata Allah. Kita sudah dikasih kenikmatan, setiap hembusan kita di situ ada nikmat. Kita bisa bernapas dengan nyaman tanpa ada bantuan oksigen. Di tubuh kita setiap hari nggak ada alat medis sama sekali, enak beraktivitas. Tapi kita enggak mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita enggak mensyukurinya, bahkan kita mengkufurinya, tidak mengakuinya dengan berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Minum minuman keras, ya, mabuk-mabukan, berjudi, meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah bentuk-bentuk perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaku amat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pemerhati qalbun salim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada di suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Pemirsa pemerhati, banyak yang mengarahkan ayat ini sebagai bentuk usaha. Artinya bagaimana? Berdasarkan ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa siapa yang ingin kaya harus rajin bekerja.
Siapa yang ingin jaya harus mau berusaha. Dengan semboyan ini, pakai ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semboyannya enggak salah. Semboyannya benar, kalau Anda ingin kaya ya harus berusaha. Harus rajin bekerja. Kalau Anda ingin jaya, ya harus mau berusaha. Ini enggak salah semboyannya. Cuman yang saya janggalkan itu pakai ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada di suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu yang saya kurang setuju, pakai ayatnya semacam itu yang saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju, pemirsa pemerhati? Saya kurang setuju dikarenakan di beberapa, tidak semuanya ya, tidak semuanya, mohon maaf, tidak semuanya. Di beberapa kitab tafsir yang saya lihat tidak ada yang mengarahkan penafsiran tersebut ke arah itu. Seperti tafsir Jalalain, tafsir Al-Jilani, dan tafsir-tafsir yang lain. Saya tidak mengatakan semuanya karena saya enggak punya kitab tafsir sebanyak itu, enggak. Dari sebagian kitab tafsir yang saya lihat, itu penafsirannya enggak semacam itu. Bagaimana penafsiran daripada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Penafsirannya di situ, pemirsa pemerhati Qalbun Salim, barangkali Anda punya kitab tafsir Jalalain, bisa dibuka. Bisa dibuktikan langsung di situ. Atau Anda punya kitab tafsir Al-Jilani, ya. Bisa dilihat di situ. Tafsir miliknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, artinya itu sesungguhnya Allah enggak merubah apa yang ada di suatu kaum. Artinya kenikmatan yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini, itu la yughayyiru, tidak dirubah oleh Allah, tidak akan diangkat, tidak akan dihapus, enggak akan dilenyapkan, enggak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketentraman, keamanan suatu negeri ini oleh Allah enggak akan dihilangkan, enggak akan dihapus. Nikmat apa lagi yang diturunkan oleh Allah? Hutan yang indah, lautan yang indah, ini oleh Allah enggak akan dihapus. Cuaca yang nyaman enggak akan dihapus oleh Allah. Ya. Gunung-gunung tidak meletus, air di situ, air laut tidak naik ke daratan. Ini kan merupakan nikmat. Ini enggak akan dihapus oleh Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga makhluknya sendiri, umatnya sendiri yang menghapus kenikmatan tersebut, menghilangkan kenikmatan tersebut dengan apa? Dengan perbuatan kemaksiatan, dengan perbuatan kekufuran dan lain sebagainya. Jadi maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim semacam itu di kitab tafsir yang saya lihat. Jadi Allah enggak akan mencabut kenikmatannya kecuali umatnya yang menghilangkannya. Dengan perbuatan kemaksiatan, contohnya apa? Perzinahan. Ini yang akan menghilangkan nikmat Allah yang ada di negeri ini. Perjudian, ini yang menghilangkan nikmat Allah yang sudah ada di negeri ini. Mabuk-mabukan, ini yang menghilangkan nikmat Allah yang sudah ada di negeri ini. Kekufuran, ini yang menyebabkan hilangnya nikmat Allah di negeri ini.
Jadi maksud ayat itu semacam itu. Kalau kita di situ bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dihapus kenikmatannya, enggak akan dihilangkan kenikmatannya. Tapi kalau kita ingkar pada Allah, kalau kita berbuat maksiat, berbuat kekufuran, itu yang menghilangkan kenikmatan. Perzinahan di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana, orang buka aurat di mana-mana. Ini yang menghilangkan kenikmatan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Mari kita berusaha dari pribadi kita masing-masing untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pribadi kita yang taat, maka akan muncul keluarga yang taat. Dari keluarga yang taat akan muncul satu RT yang taat. Dari satu RT yang taat akan muncul satu dusun yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu dusun yang taat kepada Allah akan muncul satu desa yang taat kepada Allah. Dari satu desa yang taat kepada Allah akan muncul satu kecamatan yang taat. Akan muncul satu kabupaten yang taat. Akan muncul satu provinsi yang taat. Akan muncul satu negara yang taat. Kalau semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah biiznillah tidak akan ada gunung meletus. Tidak akan ada minyak goreng yang mahal. Tidak ada air laut naik ke daratan. Tidak ada gempa, tidak ada longsor. Dan macam-macam malapetaka yang tidak akan muncul. Kenapa? Karena penduduknya taat kepada Allah. Dan nikmat tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diabadikan di negeri tersebut kalau penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri tersebut akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Negeri yang gemah ripah, loh Cinawi yang kita impikan semuanya. Baik pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, yang kami hormati, yang kami cintai, dan yang kami banggakan. Pemirsa, dulu ada sebuah negeri. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa menjadi motivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem. Negerinya namanya negeri Sabak. Buah-buahan tumbuh dengan subur.
buah-buahannya manis, mata air memancar di mana-mana, jernih airnya, buah-buahannya manis, cuacanya top, makor top pokoknya negeri Sabah ini. Dari bagusnya udara di negeri Sabah ini, disebutkan dalam salah satu kitab tafsir, sampai-sampai nggak ada kuman, ya, nggak ada kuman yang hidup di negeri ini, tidak ada. Kuman, virus nggak ada, nggak ada virus masuk ke situ, nggak ada. Apakah itu Omikron, apakah itu Corona, apakah itu HIV dan lain sebagainya, nggak ada. Steril negeri ini, fokus. Jadi nggak perlu pakai masker kalau masuk ke negeri ini, nggak perlu pakai masker, nggak perlu vaksin kalau masuk ke negeri Sabah ini. Wah, mantap, makor top sudah negeri Sabah ini. Penduduknya semuanya taat. Tidak ada pejabatnya, nggak ada yang ngilep uangnya rakyat, nggak ada. Ya. Tidak ada yang mengambil hak-hak rakyat, nggak ada. Yang berzinahan, nggak ada di situ. Mabuk-mabukan, tempat miras, mabuk, nggak ada di situ. Aman pokoknya, steril dari kemaksiatan. Semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmur negeri ini, ya. Bebas penyakit, bebas malapetaka. Itu. Ya sampai gitu, sampai kuman masuk ke negeri ini mati kumannya. Dari bagusnya udara di mana? Di negeri Sabah ini. Semuanya muttaqin, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada suatu ketika negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang buah-buahan manis menjadi pahit. Paceklik. Yang sebelumnya bisa panen buah-buahan yang nikmat, sudah nggak bisa lagi dipanen. Buah-buahannya menjadi pahit. Yang sebelumnya mata air memancar dengan jernihnya, bisa dinikmati dengan nyaman. Yang datang banjir ke situ, hancur negeri ini. Kacau, penyakit datang. Ya, virus datang ke negeri ini. Dihancurkan oleh Allah, dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banjir datang, gempa datang, hancur pokoknya negeri ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu satu. Penduduk Sabah sudah tidak lagi seperti semula. Penduduk Sabah sudah enggak lagi taat kepada Allah. Yang sebelumnya perempuannya nutup aurat semuanya, misalnya, sudah enggak lagi ditutup auratnya. Terang-terangan buka aurat. Akhirnya muncul asam urat di negeri tersebut. Sudah enggak punya lagi malu perempuan-perempuannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk-mabukan terjadi di mana-mana. Perjudian terjadi di mana-mana. Sudah tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala masyarakat Sabah waktu itu. Ya. Kemungkaran terjadi di mana-mana.
Inilah yang menyebabkan negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebabnya mengapa Allah menurunkan azab ke negeri Sabah ini. Inilah penyebabnya. Masyarakat Sabah sudah tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada. Dari hikayat ini, dari cerita ini, kita bisa menyimpulkan, kita bisa memahami bahwasanya apa-apa yang terjadi di sekitar kita, segala macam malapetaka yang terjadi di sekitar kita, itu bukan salahnya siapa-siapa, melainkan kesalahan daripada penduduk negeri tersebut. Adanya malapetaka ini bukan salah siapa-siapa, tapi kesalahan daripada masyarakat itu sendiri. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau semuanya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kekufuran, tidak akan datang malapetaka di suatu negeri. Tidak akan datang penyakit di suatu negeri. Tidak akan datang virus di suatu negeri. Tidak akan datang. Kalau semuanya bertakwa. Oleh karena itu kalau kemarin, ya bahkan mau sampai sekarang, ada penyakit bertebaran di sekitar kita. Ada virus bertebaran di sekitar kita. Kita nggak usah menyalahkan si ini, si itu, nggak usah menyalahkan. Tapi mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita koreksi dari kita. Karena tidak akan mungkin suatu penyakit, tidak akan mungkin malapetaka itu turun ke muka bumi ini, ke suatu negeri kalau nggak dipanggil oleh penduduknya. Jadi penyakit yang muncul ke negeri ini, malapetaka yang muncul ke negeri ini, itu penduduknya sendiri yang manggil. Ada gempa, ada gunung meletus, ada banjir, ada tsunami, ada virus, itu penduduknya yang manggil. Caranya manggil bagaimana? Caranya manggil yaitu auratnya dibuka. Itu manggil malapetaka itu. Mabuk-mabukan, itu yang memanggil malapetaka. Minum-minuman keras, itu yang memanggil azab Allah. Apalagi perzinahan, pelacuran, itu yang memanggil azab Allah. Itu yang memanggil virus, yaitu bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya. Itu yang memanggil segala bentuk malapetaka yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, saya ulangi lagi seperti tadi, bahwasanya mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Berusaha merubah, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Kalau kita bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, satu keluarga yang bertakwa, satu RT yang bertakwa, satu dusun yang bertakwa, satu desa yang bertakwa,
satu kabupaten, satu provinsi, satu negeri. Insya Allah nggak akan ada penyakit. Tidak akan ada yang mengganggu ketenangan kita. Insya Allah nggak ada. Kuncinya satu, mari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah negeri kita akan aman, akan gemah ripah loh Cinawi. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul, kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita betul-betul bisa mampu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Bisa mampu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya negeri kita di situ akan aman, ayem, tentrem, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.